Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maita Alfiatur Rizkiyah dengan NIM 21080303646. Kali ini saya akan menyampaikan ayat Al-Quran terkait dengan pendidikan, ilmu biologi, ilmu kimia, ilmu fisika, ilmu matematika, dan yang terakhir, ilmu teknologi informasi. Guna memenuhi tugas mata kuliah studi Al-Quran. Yang pertama yaitu ayat Al-Quran terkait dengan pendidikan. Salah satunya ada dalam surat An-Najm ayat 5 sampai dengan 6. Bismillahirrahmanirrahim. Allamahu syadidul quwa dzu mirratin fastawa, yang artinya yang diajarkan kepadanya oleh Jibril yang sangat kuat, yang memiliki akal yang cerdas. Dan Jibril itu menampakkan diri dengan rupa yang asli. Menurut Wahbah Al-Zuhaili, maksud dari ayat tersebut adalah Jibril mengajarkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Jibril memiliki intelektual dan teknikal yang sangat bagus. Jibril memiliki kekuatan dan kemampuan dalam segi fisik, memiliki pertimbangan yang matang, dan memiliki analisis yang sangat tajam dari segi akal. Dan nilai-nilai yang terkandung dalam ayat ini adalah nilai keagamaan, nilai kemanusiaan, dan juga nilai pendidikan. Yang kedua yaitu ayat Al-Quran terkait dengan ilmu biologi. Salah satunya terdapat dalam surat Yasin ayat 80. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi ja'ala lakum minasyajaril ahdari naran fa idza antum minhu tuqidun. Yang artinya yaitu Tuhan yang menjadikan untukmu api dari kayu yang hijau, maka tiba-tiba kamu nyalakan api dari kayu tersebut. Qatadah mengatakan sehubungan dengan makna firman-Nya dalam surat Yasin ayat 80 ini, bahwa Tuhan yang mengeluarkan api dari pohon itu mampu mengembalikannya hidup kembali. Sehubungan dengan ilmu biologi, ayat ini juga dapat menjelaskan bahwa dalam ilmu biologi terdapat pembahasan tentang klorofil. Yang ketiga yaitu ayat Al-Quran terkait dengan ilmu kimia. Salah satunya terdapat dalam surat Al-Mu'minun ayat 12 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana min sulasatin min tin, yang artinya dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari saripati berasal dari tanah. Menurut penjelasan Ibnu Katsir, ayat ini bermakna bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman menceritakan bagaimana manusia diciptakan dari saripati tanah, ialah Adam, kemudian kokoh, ialah mani yang tersimpan dalam tempat yang kokoh, ialah rahim ibunya, dan dijadikan mani itu segumpal daging dan dari segumpal darah. Ayat tersebut menjelaskan hal yang terkait dengan ilmu kimia yaitu molekul. Yang keempat yaitu ayat Al-Quran terkait dengan ilmu fisika. Salah satunya terdapat dalam surat Ar-Rahman ayat 37 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Fa'idha syaqqatis sama'u fakanat wardatan kaddihan, yang artinya maka apabila langit telah terbelah dan menjadi merah mawar seperti kilapan minyak. Menurut Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, pada kalimat maka apabila langit telah terbelah, yaitu pada hari kiamat, kedahsyatan dan ketakutan yang sangat, sehingga matahari dan bulan mengalami gerhana dan bintang-bintang jatuh berserakan. Pada kalimat merah mawar seperti kilapan minyak, seperti perak yang diluluhkan dan semisalnya. Ayat ini berkaitan dengan gravitasi yang dijelaskan dalam ilmu fisika. Yang kelima yaitu ayat Al-Quran terkait dengan ilmu matematika. Salah satunya terdapat dalam surat Al-Kahfi ayat 25 yang berbunyi
Bismillahirrahmanirrahim. Walabithu fi kahfihim thalathami'atin sinina wazdadu tis'a. Yang artinya, dan mereka tinggal di dalam gua selama 300 tahun dan ditambah 9 tahun lagi. Menurut penjelasan dari Syekh Muhammad Sulaiman Al-Ashqar, yakni mereka tertidur selama 309 tahun di dalam gua sebelum Allah membangunkan mereka kembali. Imam Al-Zajjaj berpendapat bahwa maksudnya adalah 300 tahun Syamsiyah atau 309 tahun Qamariyah. Ayat ini menjelaskan sebuah operasi penjumlahan yang dijelaskan juga dalam ilmu matematika. Yang keenam yaitu ayat Al-Quran terkait dengan ilmu teknologi informasi. Salah satunya terdapat dalam surat Al-Mulk ayat 19 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Awalam yarau ila tayri fawqahum soffati wa yaqbidun ma yumsikuhunna illa rahman innahu bikulli syai'im basir. Yang artinya, tidakkah mereka memperhatikan burung-burung yang mengembangkan dan mengatupkan sayapnya di atas mereka? Tidak ada yang menahannya di udara selain yang Maha Pemurah. Sesungguhnya Dia Maha melihat segala sesuatu. Dalam ayat ini, Ibnu Katsir mempertegas bahwa tidakkah mereka manusia memperhatikan burung-burung yang dimudahkan terbang di angkasa bebas tanpa ada yang menahannya selain Allah Subhanahu wa taala. Hal ini merupakan bukti dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dalam perkembangan ilmu, teknologi, dan informasi, ayat ini dapat diambil hikmah bagi manusia bahwa perkembangan ilmu teknologi dan informasi ini kita dapat menciptakan sebuah pesawat terbang yang dapat meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.